Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Bayu Febriansyah, saya dari Sumbawa. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengajar di tengah pandemi seperti ini. Jadi di video ini saya akan mengajar secara virtual guna memenuhi tugas UAS mata kuliah mikro teaching. Tetapi sebelum masuk ke cara-cara saya mengajar, saya akan menjelaskan dulu di masa pandemi seperti ini pastinya menuntut semua aktivitas harus dibatasi, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran. Pandemi COVID-19 ini membuat pembelajaran harus dilakukan di rumah atau daring, yang tentunya menjadi tantangan utama bagi para pendidik. Jadi adapun persiapan saya untuk mengajar online, yaitu yang pertama saya harus dapat memanfaatkan media teknologi. Artinya saya menguasai atau mempelajari media teknologi, karena harus untuk melakukan pembelajaran secara online, tentunya saya harus dapat memanfaatkan media teknologi secara baik atau dengan baik. Yang kedua itu membuat sebuah pembelajaran online yang terencana. Jadi harus merencanakan dulu sebuah pembelajaran, baru bisa berjalan dengan lancar gitu. Dan yang ketiga itu saya membuat anak didik berkonsentrasi. Bagaimana cara untuk berkonsentrasi, yaitu salah satu kendala yang dihadapi dalam sistem pembelajaran online, yaitu berkonsentrasi para anak didik yang akan berkurang. Jadi ketika pembelajaran online tentu saja para murid kurang berkonsentrasi, apalagi menggunakan teknologi gitu, jika dibandingkan ketika proses pembelajaran tatap muka. Maka dari itu saya juga harus mampu membuat anak didik berkonsentrasi ketika penyampaian materi. Adapun cara berkonsentrasinya itu dengan melibatkan atau melibatkan orang tua gitu, untuk ikut aktif dalam mengawasi pembelajaran. Jika biasanya orang tua hanya memantau aktivitas anak-anak setelah pulang sekolah, kali ini orang tua mempunyai peran penting ganda, yaitu peran ganda, yaitu sebagai orang tua dan guru di rumah gitu. Adapun yang berikutnya, menyampaikan nasihat kepada peserta didik gitu. Selain bertugas untuk memberikan materi pembelajaran secara formal, saya juga berperan untuk menyampaikan nasihat berupa pesan. Hal ini bertujuan agar para anak didik menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kondisi seperti ini. Itu adapun setelah berikutnya saya akan merangkum materi ajar. Jadi pembelajaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran tatap muka, karena dari segi durasi waktu pun berbeda. Jika melakukan pembelajaran tatap muka, guru memiliki cukup waktu untuk menjelaskan pelajaran kepada peserta didik. Namun sebaliknya, jika pembelajaran online tidak memiliki waktu banyak, waktu yang digunakan sangatlah terbatas gitu. Adapun metode pembelajaran yang saya berikan yaitu interaktif. Tak hanya mempelajari tatap muka saja yang dibuat menyenangkan, guru bisa membuat pembelajaran online menjadi menyenangkan. Bagaimana caranya? Yaitu hal yang perlu saya lakukan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan adalah memberikan materi secara interaktif. Contoh saja, Anda bisa menggunakan berbagai macam situs kuis interaktif yang bisa membuat peserta didik menjadi aktif dalam belajar. Adapun yang berikutnya, menyediakan provider internet terbaik gitu. Jadi harus lancar, tidak ada koneksi buruk atau apalah. Dalam melakukan pembelajaran seperti ini, hal terpenting bagi saya yaitu mempersiapkan jaringan internet yang memadai. Tentu saya menyiapkan provider internet terbaik agar ketika proses pembelajaran online berlangsung, materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik gitu. Di dalam paket khusus, guru
ataupun dosen bebas mengakses aplikasi yang isinya adalah materi, mata pembelajaran, latihan soal, dan beberapa konten yang akan membantu guru dalam melakukan pembelajaran online. Berikutnya, guru tentunya harus beradaptasi gitu dengan kondisi seperti ini agar yang disampaikan nantinya tetap dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Namun karena belum terbiasa dengan sistem pembelajaran online, banyak guru yang belum bisa melakukan proses pembelajaran online dengan efektif. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.